Halo, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak sekalian, warga GKJ Pekalongan. Eh, Bagaimana kabar hari ini? Apakah masih bosan di rumah? Ya, kita harus bersabar karena keadaan belum memungkinkan kita untuk beraktivitas seperti biasa. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyapa saudara semua dan juga berkaitan dengan masa Paskah. Saya ingat ada satu bahan PA yang eh, menarik untuk kita renungkan pada kesempatan hari ini. Dalam buklet masa Paskah yang sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara, ada bahan PA di halaman 19 yang temanya cukup menarik, bahwa dunia bukan hanya pasar melainkan juga altar. Di sana dikupas bacaan tentang Yesus yang marah dan kemudian mengobrak-abrik bait Allah yang dijadikan sarang penyamun, kira-kira begitu. Tetapi ada satu kata yang ingin saya renungkan pada malam hari ini. Kata itu adalah altar. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara sudah mengetahui apa itu altar. Namun juga barangkali ada di antara panjenengan yang belum paham. Nah, ingin sedikit saya jelaskan. Altar itu adalah pada prinsipnya semua bangunan atau tempat yang biasanya digunakan untuk mengaturkan persembahan. Dalam semua budaya, dalam hampir semua agama itu pasti punya altar. Kalau orang-orang Jawa zaman dulu misalnya sampai sekarang itu biasanya memberikan sesaji atau sesajen. Nah, tempatnya itu juga disebut dengan altar sebenarnya. Kalau zaman dulu bangsa Israel memberikan persembahan kepada Allah, entah persembahan bakaran, persembahan ukupan dan lain-lain, pasti juga diletakkan di atas tempat yang berbentuk meja. Ya, itulah yang disebut dengan altar. Tempat di mana manusia mengaturkan persembahan dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah. Itulah prinsip dan pengertian dari altar. Kalau zaman sekarang, altar itu seringkali kita jumpai di gereja Katolik. Kalau Bapak Ibu mengamati di gereja Katolik itu, pasti di depan ada meja besar, meja panjang, tempat di mana romo atau pastor itu berdiri memimpin ibadah. Nah, itulah altar. Di tempat itulah juga diletakkan roti dan anggur untuk komuni atau perjamuan. Dan meja itulah tempat di mana gereja Katolik merayakan Ekaristi yang artinya adalah syukur kepada Tuhan. Nah, di gereja Protestan memang termasuk GKJ ya ada kadang-kadang ada meja di depan mimbar dan biasa juga untuk perjamuan. Tapi biasanya di gereja Protestan termasuk GKJ altar tidak terlalu penting. Kalau pas tidak dipakai perjamuan ya meja itu boleh digeser atau digunakan untuk fungsi yang lain, untuk menaruh Alkitab, menaruh lilin dan sebagainya. Tapi sebenarnya altar berfungsi sangat penting untuk menyimbolkan syukur, persembahan kepada Allah. Dan itulah fungsi altar sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah altar itu hanya berupa tempat yang ada di tempat ibadah? Kalau kita orang Kristen ya, apakah altar hanya ada di gereja? Dan tentu saja kalau kita mengambil makna terdalamnya, altar adalah tempat di mana manusia bersyukur dan menyembah Allah, maka berarti seluruh dunia ini, segala macam tempat, sebenarnya adalah altar bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Mengapa? Karena kita bersyukur kepada Tuhan bukan hanya ketika di gereja, bukan ketika kita mengaturkan pisungsung atau persembahan, bukan hanya ketika kita memecah roti dan minum anggur bersama-sama, makan roti dan minum anggur bersama-sama, bukan hanya di tempat-tempat itu. Tetapi kita bersyukur sepanjang hidup dan di dalam setiap kesempatan dan di tempat manapun kita berada. Nah, kalau kemudian kita hayati dalam suasana social distancing seperti pada masa-masa ini, di mana kita tidak dimungkinkan untuk bersekutu di gereja, untuk beribadah bahkan, maka altar itu di mana? Menurut saya, dimanapun kita berada, disitulah altar itu berada. Selama kita memiliki hati yang bersyukur, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan.
Nah, bagaimana cara kita pisungsung bersembah kepada Allah dalam situasi seperti ini? Bagaimana kita bisa bersyukur? Wong kita digempur dengan berita-berita yang menakutkan, mencemaskan, dan mengkhawatirkan. Kita setiap hari menyaksikan ada orang-orang yang sakit atau bahkan dikabarkan meninggal karena wabah virus corona. Bagaimana kita bisa bersyukur karena kita dipaksa untuk tinggal di rumah, tidak bisa serawung dengan saudara, kerabat, tidak bisa bersekutu di gereja, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita mungkin merasa jenuh, kita mungkin merasa lelah di rumah. Namun bukankah di dalam setiap keadaan sebenarnya selalu ada kesempatan di mana kita bisa bersyukur. Maka mari saya mengajak kita semua untuk melihat sisi-sisi positif dari peristiwa-peristiwa ini, dan sekalipun ada berbagai macam keprihatinan, ketakutan, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Barangkali kita bisa bersyukur karena boleh diberikan waktu yang lebih untuk berkumpul dengan keluarga. Barangkali kita bersyukur karena kita diingatkan pentingnya tentang menjaga kesehatan. Mungkin kita juga bisa bersyukur kita bisa bersih-bersih rumah, kita bisa semakin sering masak, kita mungkin juga bisa lebih punya waktu untuk merenung, menghayati kehidupan ini. Dan selama kita bersyukur, disitulah sebenarnya kita menempatkan altar dimanapun kita berada, selama kita bersyukur dan bersembah kepada Allah. Kalau kemudian kita mengingat apa yang dilakukan barangkali oleh tenaga-tenaga medis yang hari ini berjuang mati-matian untuk memerangi virus corona, ya bagi saya mereka sedang menjadikan ruang isolasi, ruang ICU, rumah sakit itu menjadi altar, tempat di mana mereka mencurahkan hidup sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah. Maka mari kita belajar dan juga terus mendukung mereka semua, orang-orang yang terus memperjuangkan kehidupan bagi sesamanya. Dan bukankah itulah panggilan hidup kita sebagai orang-orang Kristen, senantiasa bersyukur karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita dan Allah akan senantiasa mengasihi kita. Maka mari saat-saat ini, sekalipun kita mungkin jenuh, mungkin penat, mungkin khawatir, pasti ada hal-hal yang pantas kita syukuri. Selamat bersyukur, dimanapun Anda berada, disitulah altar, tempat dimana kita bersyukur dan menyembah Allah. Gusti berkahi.